Silakan monggo Romo untuk mengawali misa bukan ini. Ya. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Bupati, keluarga dari Jakarta, keluarga di rumah ini, umat lingkungan apa di sini? Lingkungan Aloysius, Paroki Salam, Sugeng Dalu Berkah. Itu saja yang saya tahu bahasa Jawa. Yang lain-lain jangan tanya, pasti tidak tahu. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, kalau kita lihat kehidupan kita berkaitan dengan peristiwa penting malam hari ini, hidup kita tidak terlepas dari kumpul bareng. Orang Jawa bilang apa? Mangan. Yang penting kumpul. Banyak peristiwa yang membuat kemudian orang itu berkumpul. Misalnya kelahiran, pernikahan, manten, tradisi Jawa dan seterusnya, dan juga kumpul ketika kita berdoa bersama sebagai umat lingkungan. Di sini peristiwa berkumpul itu mempunyai tujuan tertentu, yakni kita mendoakan kepergian kekal dari Bapak Gabriel Prihandono Prihandoyo, minta maaf, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita berkumpul sebagai keluarga
umat beriman Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaan di awal penting untuk disinggung. Kenapa orang Katolik itu begitu menghormati beda dengan menyembah, begitu menghormati orang yang sudah meninggal. Ya, gereja memberikan kita sebuah tradisi karena tidak ada orang yang hidup 100% suci. Jadi oleh karena itu doa-doa kita lah yang kemudian memungkinkan saudara-saudari kita yang sudah meninggal untuk memperoleh kebahagiaan di surga. 40 hari dalam tradisi kita itu memperingati bagaimana kisah seseorang yang sudah meninggal itu dengan doa-doa kita disucikan. Bapak dan Ibu ingat apa 40 hari berkaitan dengan apa kalau dalam kitab suci? Misalnya contoh puasa. Yesus berpuasa 40 hari sebelum ia tampil ke depan publik untuk mewartakan kerajaan Allah. Tidak boleh lupa juga orang Israel itu mereka melalang buana di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Kedosaan mereka bersungut-sungut melawan Tuhan mereka di padang gurun. Sebelum kemudian mereka memasuki tanah Kanaan, mereka melewati retret panjang 40 tahun. Dan 40 yang lain. Tetapi malam hari ini dengan merayakan 40 tahun kepergian kekal Bapak Gabriel, 40 hari, minta maaf, sebenarnya kita sedang menyucikan, doa-doa kita ini sebenarnya sedang menyucikan jiwa beliau, sehingga kemudian dia boleh layak hidup dalam keselamatan di rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Di samping itu juga kita berdoa bagi keluarga besar Sostro Harjono yang telah dipanggil Tuhan. Kita semua percaya bahwa doa-doa kita inilah yang kemudian mengantar mereka untuk berdiam di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu memohon ampun atas segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu, Bapa kami, saudara kami, Gabriel Prihandoyo, yang telah menghadap hadirat-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon berkat-Mu pula bagi kami semua, teristimewa bagi istri dan anak-anak yang telah Ia tinggalkan. Semoga mereka senantiasa dikuatkan untuk terus melanjutkan kehidupan yang Engkau percayakan kepada masing-masing mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan saudara. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Ratapan. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Saya ingin memulai refleksi atau renungan malam hari ini dengan sebuah cerita. Ceritanya tentang air mata dari surga. Karena ini belum sampai 40 hari, itu belum, masih dekat dengan ingatan keluarga ya, soal kepergian seseorang. Itu yang istrinya yang mana? Dia nggak nikah loh, dia hidup sendiri. Oh, minta maaf. Bapak. Minta maaf. Ya. Kalau misalnya kita kan sebagai umat tentu saja punya sahabat, punya teman. Air mata dari surga ini untuk refleksi juga untuk kita semua. Suatu saat, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita ini. Suatu saat ada seorang bapak yang begitu mencintai anaknya. Dia karena begitu mencintainya, apa yang dibutuhkan selalu dipenuhi. Sebagaimana bapak-bapak tahu cerita mengenai bagaimana seorang bapak yang mempunyai anak. Adalah suatu hari ketika dalam kehidupan mereka ada kejadian yang tak terduga. Anaknya ini entah kenapa jatuh dari ketinggian di lantai 25 dari sebuah apartemen, dan karena terlalu tinggi makanya meninggal. Nyawanya tidak tertolong, terlalu tinggi. Bagaimanapun juga sebagai seorang bapak tentu dia merindukan anaknya, kebersamaan bagaimana. Bapak dan ibu mereka tahu bagaimana anak-anak yang kehadiran sang buah hati. Jadi bapak ini karena kepergian anak ini, anak yang dia cintai, sepanjang hidupnya itu dia bersedih. Minta maaf, yang meninggal ini memang dia tidak mempunyai. Tapi banyak yang mencintai. Ya, banyak yang mencintai. Ini supaya saya mendengar itu apa yang dibicarakan. Banyak yang mencintai. Ya, dari cerita itu ketika dia terlarut dalam kesedihan yang mendalam, akhirnya suatu malam dia bermimpi, bapak ini. Dan dalam mimpi itu bilangnya ada di sebuah tempat di mana semua orang yang sudah meninggal muncul dalam mimpi itu. Mereka pakai jubah putih dengan lilin di tangan. Sudah satu persatu mulai keluar. Oh, saya kenal itu, kenal. Tiba giliran anaknya, jubahnya kok jubah sudah putih, tapi lilinnya padam seperti lilin ini. Mungkin ini tidak. Dia sambil bawa lilin, ya. Lilinnya padam. Terus dalam mimpi itu dia juga bertanya, nah kenapa teman-teman yang lain membawa lilin bernyala sementara kamu
telinganya kok padam. Terus sempat dalam mimpi, dalam dialog itu, anaknya menjawab, bagaimana lilin saya bisa nyala di surga kalau Bapak tidak pernah tahu setiap tetes air mata yang Bapak rindukan saya, itulah yang memadamkan lilin kebahagiaan saya di surga. Saudara-saudariku, dari kisah tadi ingin mengajarkan kepada kita bahwa memang tidak ada keterpisahan total antara orang yang sudah meninggal dengan kita yang hidup. Di banyak tempat kematian atau kehilangan seseorang yang ia cintai bisa membuat hidup itu menjadi tidak bergairah. Orang begitu terlarut dalam kesedihan. Ada, kalau kita melihat bacaan pertama, misalnya dalam bacaan yang didengarkan tadi, itu diambil dari Kitab Ratapan. Kitab Ratapan, seorang penulis Kitab Ratapan itu dia semacam mengingat peristiwa di mana orang Israel dibuang. Karena apa, dalam konteks relasi antara Israel dengan Tuhan itu, karena kedosaan membuat itu mereka jauh dari Tuhan dan penderitaan terjadi. Misalnya kenapa perjalanan yang melelahkan di padang gurun itu juga adalah bukti bahwa bagaimana Allah juga dalam tanda kutip menghukum mereka. Kalau dalam bahasa kita, kedosaan itu juga bisa membuat Allah menghukum manusia. Ini yang ditampilkan oleh persoalan di balik kenapa Ratapan dia menulis kitab ini. Tetapi akhirnya menurut tadi, Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada Dia itu terlarut dalam kesusahan karena kedosaan mereka. Toh Ia akan membebaskan umatnya. Makanya kenapa orang Israel setelah mereka melalang buana di padang gurun sebagai upaya untuk menyucikan diri mereka, di sana juga ada macam-macam persoalan. Mereka kemudian sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Abraham. Dan Injil hari ini mengatakan kepada kita semua tentang Yesus berdoa kepada Bapanya. Orang yang cerdik, orang yang pandai bukan berarti mau mengatakan kepada kita bahwa orang pintar itu tidak masuk ke dalam surga. Tidak, maksudnya orang yang pandai dalam konteks masyarakat orang Yahudi yang merasa paling benar sendiri. Mereka-mereka ini dikritisi sebenarnya oleh Yesus. Apa itu orang kecil? Orang kecil yang dimaksudkan Yesus hari ini adalah mereka yang berserah diri, percaya total kepada Tuhan. Jadi mereka inilah yang kemudian mendapat bagian yang layak. Karena dalam banyak hal orang kecil itu dipinggirkan dalam kehidupan sosial. Yesus mempunyai keperhatian sosial. Dia mengangkat derajat orang kecil. Dalam konteks keselamatan Bapak dan Ibu, orang kecil itu adalah kita juga yang senantiasa sebagai orang Katolik yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi apa hubungan bacaan ini dengan peringatan arwah dari Bapak Gabriel? Bapak Gabriel adalah juga termasuk di kalangan orang kecil seperti kita juga. Dia sudah paripurna, Bapak dan Ibu. Dia dibaptis dalam gereja Katolik, membawa salib tanda kemenangan Kristus, dan ketika dia pergi, dia juga membawa salib tanda kemenangan Kristus. Kan begitu kalau kita ikuti penguburan. Hidupnya sudah paripurna di dunia, sukses menjalankan imannya di orang yang tepat. Bapak Gabriel tidak beriman di orang yang salah, karena dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah penegasan kepada kita juga, Bapak dan Ibu.
kita juga dalam kerangka yang sama kita beriman di orang yang tepat. Karena cerita di balik kesuksesan, mungkin kedukaan, sakit, penyakit, di ujung jalan kehidupan di sana ada kematian yang tidak terhindarkan, seperti yang dialami oleh Bapak Gabriel. Kematian Kristen, kematian Katolik tidak berakhir di situ. Di sana dengan iman mereka akan hidup bersama Kristus. Kristus dia tidak hanya nanti saya akan tunjukkan kamu jalan ke sana Bapak Ibu, tapi dia mengatakan akulah jalan itu sendiri. Ini kata-kata yang cukup kuat. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, apa hubungan mendoakan orang mati dengan kita di sini hari ini umat lingkungan Santo Aloysius? Apa hubungannya? Ada dua poin penting yang saya ingin tegaskan. Yang pertama, saya mengutip mungkin Bapak dan Ibu sudah baca atau pernah baca ya, Santo Agustinus. Santo Agustinus tahu ya Bapak dan Ibu tahu. Ibunya bernama siapa? Monica. Ini menarik ini. Santa Monica sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya Agustinus itu, yang seorang uskup yang terkenal. Katanya begini, Agustinus, suatu saat kalau saya meninggal, silakan kamu mau kuburkan saya di mana saja kamu mau. Terserah Agustinus, terserah kamu. Tapi yang tidak boleh kamu lupa adalah ketika kamu merayakan Ekaristi, kan dia anaknya uskup, jangan pernah lupa untuk mendoakan saya saat perayaan Ekaristi. Bapak Ibu, malam hari ini kita juga sedang laksanakan hal yang sama, merayakan Ekaristi untuk pergian Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Kenapa? Apa alasan? Paling sederhana. Kenapa? Karena suatu saat pasti kita butuh didoakan. Ini Bapak dan Ibu, makanya itu kenapa gereja kita tuh selalu dalam konteks relasi antara gereja orang kudus, gereja yang dibawa penyucian, dan gereja yang sekarang hidup saat ini. Ketiga-tiga ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Makanya kenapa gereja Katolik memberikan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Kita mendoakan orang meninggal sekali lagi karena suatu saat kita butuh didoakan. Dan terakhir, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Mari Bapak dan Ibu, sekali lagi kita berdoa supaya Bapak Gabriel yang sudah paripurna hidupnya, hari ini juga dia disucikan jiwanya dan masuk dalam kehidupan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat-Nya yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah sekarang juga dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi saudara kita Gabriel Prihandoyo yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Amin ya Tuhan. Bagi keluarga ini yang masih berduka atas kematian saudara kita Gabriel Prihandoyo, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di rumah ini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang senantiasa dilupakan dalam doa-doa kami, mereka yang sudah berpulang ke hadapan hadirat-Mu. Sebagaimana Engkau menginginkan keselamatan semua orang, pandanglah mereka ya Tuhan, dan terimalah mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Lakukan dengan persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Pimpin diriku dari tanganku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan kita ini diterima oleh Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami kunjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan hamba-Mu, saudara kami, Bapa kami, Gabriel Prihandoyo, yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di meja perjamuan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptamu. Hidup kami diatur oleh kebijaksanaanmu, dan atas ketentuanmu pula kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun kami sudah ditebus oleh wafat putramu, dan seturut kehendakmu ya Bapa, akan dibangkitkan supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Takkan henti-hentinya Engkau menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan namamu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
kedatangan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Semoga kami disempurnakannya olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, para martirmu yang jaya, serta semua orang kudus yang telah mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahimanmu dan kasih setiamu ya Bapa, bersatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang telah berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini, teristimewa Bapak Gabriel Prihandoyo yang telah engkau panggil menghadap hadiratmu. Ingatlah akan Bapak Gabriel yang telah engkau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dia pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua orang yang telah berpulang dalam rahiman-Mu, saudara-saudari kami seiman dan semua orang lain yang hidupnya berkenan kepadamu. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik pada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Datanglah
perkatalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Bapa Raja yang Dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. dan bersama roh. Saling berikan salam damai. Ada lagu anak domba Allah. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saja yang pantas. Tubuh Kristus menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Untuk yang di kursi silakan berdiri. Amin.
Kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Yesus putramu telah memberikan dirinya sebagai santapan kehidupan. Kami bersyukur untuk santapan sabda dan tubuh darah Kristus yang menyegarkan kami. Sambutlah dalam kebahagiaan abadi Bapa kami, saudara kami, Gabriel Prihandoyo, yang telah menghadap hadirat-Mu dalam kekudusan. Semoga kelak kami pun Kau gabungkan dengannya dalam kedamaian-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada boro-boro? Belum kenalan mau. Belum kenalan. Oh iya. Ada yang ya. Minta maaf. Kita tadi itu kita pakai doa syukur agung yang lama Bapak Ibu. Saya agak bingung buka-buka. Saya pikir sudah lengkap. Bapak, saya pikir sudah disiapkan seperti Jakarta. ya. Saya tidak tahu di sini dia pakai doa syukur agung yang lama atau buku TPE yang baru atau yang lama. TPE yang baru. Saya juga bingung buka. Minta maaf Bapak Ibu ya, karena tidak biasa gunakan. Dua edisi yang lalu itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Ada yang bisik, orang belum kenal. Nah itu dia. Makanya saya mau berkenal, nama saya itu Ivan, bukan Ivan Gunawan. Saya dari Flores. Bapak dan Ibu, saya dari Flores. Nama lengkapnya Octavianus Nanga, biasa dipanggil Ivan. Aneh kan? Ya, aneh. Octavianus panggil Ivan. Terbolak-balik, coba bayangkan Bapak dan Ibu. Iya. Iya itu. Tapi bukan salah saya. Orang tua mungkin yang salah, mereka bolak-balik. Ya Bapak dan Ibu, saya senang sekali saya bisa misa di sini atas izin dari pastor paroki yang di sini lewat ketua lingkungan. Ada ketua lingkungan? Nah, yang mana itu? Oh itu, Ibu, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bisa di sini. Ya, karena kita datang jauh-jauh dari Jakarta, kita harus kulo ya. Setelah waktu itu, setelah dibicarakan dengan keluarga, kamu tenang saja, kami sudah minta izin. Oleh karena itu kita berdoa bersama, kita mendoakan ini bisa bersama. Apalagi ya? Oh ya, sekarang saya bertugas di Jakarta. Kalau sudah pernah pergi ke Cijantung, ada yang sudah pernah pergi ke sana? Cijantung itu Jakarta Timur di kompleks Kopassus itu. Kopassus kopi susu. Ya, di sana umat kami di sana itu salah satu keluarga itu Ibu Wati, Ibu Wati yang sekarang hadir di sini. Karena beliau ini makanya saya sampai bisa di sini dengan Bapak dan Ibu. Dan saya dijaga ketat oleh 3 umat saya. Yang pertama ibu yang ini, bapak yang baju merah itu, dengan ibu yang di sana. Nah, dijaga ketat, tidak main-main coba Bapak dan Ibu. Mereka kawal ketat nih. Itu canda. Apalagi ya? Sekarang baru 1,5 tahun saya di sana, berharap baik-baik supaya aman, kalau tidak bisa berbahaya, pulang cepat dulu ya. Oleh karena itu mungkin baik juga Bapak dan Ibu mohon doa biar kami tetap mantap, biar bisa melayani Bapak dan Ibu. Habis kan? Tidak ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Saya pikir itu saja pertanyaan. Nanti terlalu malam lagi. Sudah jam 10 ini. Pak, saya pikir itu asli Flores. 100% orang Flores. Iren, Kriti. Orang Flores. Jualan skuter bang. Apa? Iren berkeriting lagi orang Flores. Kalau orang Jawa kan apa? Putih. Ya lah. Saya pikir itu saja. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama Saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan ini, perjuangan keluarga, kita semua yang masih hidup senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu saudara-saudariku, dengan ini perayaan Ekaristi 40 hari kepergian kekal Bapak Gabriel P. Handoyo sudah selesai. syukur kepada Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, Engkau menciptakan bumi dan segala isinya, Engkau juga menciptakan bunga, simbol keindahan namamu dan keharuman namamu. Sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik melalui berkat-berkat-Mu kepada kami, maka pandanglah ya Tuhan keindahan bunga ini yang akan kami taburi pada makam saudara kami Bapak Gabriel. Semoga keharuman bunga ini senantiasa menyucikan jenazah, menyucikan jiwanya, dan senantiasa juga dalam melalui bunga ini keharuman bunga senantiasa memuliakan namamu yang kudus. Semoga dengan peletakan tanganku ini, bunga ini senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.